teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Iya ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih, jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya, itu makanya. M. Kodari sebagai ahli yang didatangkan di sengketa Pilpres ini ya, di sidang sengketa Pilpres, dia ditanya, dicecar ya, beberapa pertanyaan ya, yang sering dibahas yaitu tentang Presiden membagi-bagikan bansos untuk masyarakat untuk memenangkan paslon 02. Ini ada kaitannya seperti itu katanya ya teman-teman. Dan mari kita tonton ya, apa sih pertanyaan-pertanyaan dari hakim dari tim hukum 02, tim hukum 01 ya, tim hukum 03 ya. Jadi ini dicecar beberapa pertanyaan ya teman-teman. M. Kodari ini ya sangat numpuk sekali pertanyaannya. Mari kita tonton teman-teman. Pak Kodari. Yang mulia. Oh iya, dari hakim. Ya, terima kasih yang mulia Pak Ketua. Supaya clear, saya ingin bertanya ini kepada ahli bertanya. Tadi kan ditampilkan hasil riset dari indikator politik. Ya. Kemudian diulas dan juga ada dalam tampilan faktor-faktor yang menyebabkan pemilih itu memilih karena tegas dan segala macam. Saya mohon diinfokan, apakah hasil riset itu pilihan jawabannya adalah pilihan jawaban yang tertutup atau terbuka? Tertutup itu artinya pollster sudah mencantumkan di situ. Nah, kalau itu tertutup, ada tidak di situ pilihan karena menerima bansos akan pilih. Sebab kalau itu tidak ada, ya nggak fair juga kemudian untuk menyimpulkan bahwa memilih bukan karena bansos, kecuali kalau itu ada, gitu loh. Nah, saya mohon penjelasan itu dulu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang mulia Prof. Saldi. Terima kasih yang mulia Pak Daniel. Ini Pak Kodari dan Pak Refli ini teman saya dulu dua-duanya. Tapi makin lama makin pertengkarannya nggak mau diselesaikan saja. Sampai terbawa ke ruang sidang juga. Bertengkar, saya nanya yang mulia. Tapi suasananya sudah agak lain gitu. Lain dari yang saya nikmati beberapa tahun yang lalu. Iya ya, Pak Kodari ya. Padahal dulu kemana-mana itu orang nih, jalan-jalan gitu. Saya masih ingat makan mie ayam Gajah Mada di sini. Iya, itu makanya. Saya ingin saudara ahli buka lagi tadi hasil survei bulan Oktober atau September tadi yang indikator politik itu yang ditampilkan. Oh, Februari kalau indikator. Atau soal apa, ada indikator, ada beberapa data yang mulia. Tadi yang bulan Oktober itu yang tentang apa itu? Yang masih surveinya Prabowo 38. Oh, itu surveinya Indobarometer justru. Indobarometer ya? Iya. Ada di sini ya? Ada. Ini. Nah, ini kan ketika itu kan masih pada 35%, 26, 18. Ya. Lalu tadi ada argumentasi alasnya ahli. Iya. Nah, ketika ini belum ada bansos gitu. Dan belum ada faktor Gibran kalau nggak salah ketika itu. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada faktor bansos. Tadi disebutkan ketika ini belum ada bansos tadi disebutkan. Enggak. Itu. Nanti bisa dicek dari salahnya. Iya. Tapi terlepas dari itu, bisa nggak saudara ahli memberikan kepada kita gambaran? Ini kan ada dua hal tadi yang dijelaskan, bansos dan satu lagi itu ini baru juga disebut ya soal money politics. Iya. Jadi kalau bansos penerima merasa ini kan uang negara ini. Lalu kalau money politics ada rasa keterikatan sekalipun yang menerima juga tidak wajib banget memilih. Nah itu kan kata saudara ahli tadi. Saya masih ingat apa yang disebut oleh Burhanuddin Mutadi ya, bahwa money politics itu sebetulnya mempengaruhi orang sekitar sekian 20 berapa persen lah, kemungkinan kecil ya, nggak sampai angka yang signifikan kalau dipinjam yang pendapat ahli yang pertama. Ada enggak hasil survei terbaru saudara ahli dari dari indikator politik ya? Indobarometer. Indobarometer. Ini Indobarometer. Kira-kira survei yang minta penjelasan kira-kira kalau ada serangan pajar itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap keterpilihan? Ada nggak survei itu dilakukan? Sebab ini kan
para lembaga survei kan mulai terdorong juga ke satu titik isu bansos ya, karena isu itu memang besar. Lalu itu yang kemudian muncul. Padahal kalau belajar dari yang saudara kemukakan tadi, ada juga money politik atau politik uang atau serangan fajar dan segala macamnya. Ada survei enggak dari lembaga saudara yang berkait dengan ini, Pak Kodari? Baik. Itu satu. Yang kedua, ada survei juga enggak yang bisa membantu kita? Itu kalau di negara lain, ini bukan cerita negara lain, ini bicara Indonesia saja. Itu kontribusi calon presiden, calon wakil presiden terhadap persentase yang diraih oleh pasangan calon itu. Jadi ini kan dua nih, Anies dengan Muhaimin, Ganjar dengan Mahfud, kemudian Prabowo dengan Gibran. Ada nggak hasil penelitian yang bisa menjelaskan kontribusi masing-masing individu terhadap pasangannya? Misalnya angka 58% Prabowo itu berapa persen sih kontribusi Prabowo terhadap angka 58, kemudian kontribusi Gibran terhadap angka 58 itu. Begitu juga dengan yang lain-lain. Ada enggak hasil penelitian? Supaya kami ada bekal juga nih Pak Kodari, jangan lalu berasumsi soal bansos juga. Ternyata ada faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keterpilihan. Itu saja, terima kasih. Masih ada yang lain? Baik, tidak ada. Ada 7 penanya Pak Kodari. Kalau bisa menggunakan waktu seefektif mungkin, kalau perlu jam 9 sudah selesai. Baik, terima kasih Pak Daniel. Mudah-mudahan bisa ini. Silakan. Soalnya berat-berat ini pertanyaannya, apalagi dari sahabat saya Refli Harun. Dari Pak Otto, tidak mudah untuk menerima tesis ini bahwa bansos tidak berpengaruh pada pilihan capres. Bagaimana dengan mengapa hal itu bisa berbeda dengan perasaan teman-teman ya, kira-kira begitu ya? Ya karena teman-teman tadi perasaan, ya mungkin saya nggak menyebut imajinasi ya, perasaan lah. Sementara ini temuan. Yang kedua ini mungkin orang per orang, sementara ini kan sistematis dari sampel yang ditarik dengan metode ilmiah sehingga mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun misalnya pakai terminologi perasaan, itu terminologi perasaan teman-teman pemohon, sementara temuan ini adalah perasaan rakyat Indonesia. Barangkali itu singkatnya. Kemudian yang kedua, bisakah jelaskan soal Sumbar dan Aceh, apa faktornya? Untuk objektifnya harus diadakan riset tersendiri di masing-masing provinsi itu. Karena sekali lagi yang kita punyai pada hari ini dan saya kutip pada hari ini adalah data riset nasional. Itu gabungan dari responden di Sumatera Barat, di Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua, dan seterusnya. Jadi ini gabungan faktor nasional. Nah pasti ada faktor-faktor yang khas atau bahkan mungkin urutannya berbeda atau variabelnya berbeda antar provinsi. Itu jawabannya. Kemudian Pak Rifai, hubungan kemenangan PDIP dengan bansos. Saya punya pertanyaan sejenis untuk PDIP, untuk partai politik, pilihan partai politik, tetapi karena ini temanya soal capres, jadi saya tidak membawa datanya dan tidak sepenuhnya hafal juga. Tapi yang saya ingat itu sebetulnya kembali kepada variabel-variabel yang biasa ditemukan pada pilihan partai, misalnya faktor ketertarikan kepada tokoh, suka dengan tokohnya, kemudian kebiasaan, kemudian kadernya atau calegnya bagus, dan variabel-variabel lainnya. Kurang lebih begitu. Nah, biasanya partai yang paling lengkap daya tariknya punya tokoh, punya caleg yang bagus, yang kuat, kemudian faktor sudah lama, jadi udah jadi kebiasaan untuk memilih partai tersebut, itu akan lebih unggul. Untuk Bang Refli, saya jawab yang sesuai dengan topik saja. Soal raw data siap diberikan apabila diminta oleh majelis hakim. Kemudian 03, ini topiknya di luar tema yang dimintakan oleh 02, oleh advokat 02 kepada saya, karena itu saya skip. Kemudian Bang Sira Prayuna, bansos tidak punya data untuk mengetahui. Saya pertama majelis
Ya. Tema dari presentasinya adalah hubungan bantuan sosial dengan elektabilitas kan. Itu yang kami tanyakan tadi. Jadi sangat berhubungan dengan apa yang saudara paparkan. Kaitannya dengan bansos Kami ulang dan ya. pilihan? Kami mencatat Presiden Ya. itu 24 kali membagi-bagi bansos kesana kemari. Oke. Ya, tidak ada masalah kelaparan, tidak ada masalah bencana alam, tidak ada masalah sosial dan lain-lain. Oke. Menurut kami alasannya itu elektoral Oh, untuk oke. mendukung Baik, baik. anaknya Baik. menjadi wapres. Ini bukti nepotisme menurut hemat Baik, kami. baik, baik. Nah, apakah memang saudara punya bukti lain untuk memberikan justifikasi sampai begitu sibuknya seorang presiden membagi-bagi bansos? Itu pertanyaan Oke, kami. baik. Ini saya menjawabnya kali ini dengan perasaan, izin ya. Jadi kan perasaan beliau, ini saya jawab dengan perasaan saya. Perasaan saya, Pak Jokowi sedang menjalankan tugas sebagai Presiden Republik Indonesia yang baik. Dan Presiden yang suka belusukan. Mau ada pemilu, nggak ada pemilu, dia pasti keliling Indonesia. Dah, tuh. Kemudian untuk Bang Sira, masih pada masa-masa terakhir. Saya tidak berani mengatakan ini, karena saya tidak meriset, jadi saya tidak bisa menjawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Kalau soal perasaan, saya jawab perasaan. Tetapi saya merasa lagi ya, atau mengasumsikan bahwa sebetulnya Perlinsos ini, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, bukan sesuatu yang tiba-tiba ada lonjakan-lonjakan besar. Terutama kalau kita bicara Perlinsos secara menyeluruh. Ya, kan selama ini yang disampaikan kan angka 496 itu. Saya hakul yakin bahwa subsidi listrik itu diberikan dari Januari, Februari, Maret, termasuk juga ke belakang. Karena kalau enggak listrik kita gelap dari Januari sampai September. Saya berasumsi bahwa BBM itu subsidinya diberikan dari Januari terus sampai, karena kalau enggak mobil kita mogok semua. Izin yang mulia. Izin yang mulia. Dari? Diizinkan dari kosong. Oh, silakan. Jadi pertanyaan kami sebenarnya adalah ada lonjakan bansos 2003 ke 2024, 2023 ke 2004 dari 23 triliun ke 54 triliun lebih dengan alasannya adalah El Nino. Padahal kita tahu bahwa El Nino itu menurut data statistik BMKG sudah selesai di bulan November. Nah, lalu pertanyaan saya tadi adalah apakah kemudian yang menjustifikasi pemberian bansos yang begitu besar tanpa ada maksud untuk mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu Pilpres kali ini. Dan ini terkonfirmasi tadi ketika mendengar jawaban dari teman-teman DPR bahwa mereka punya benefit secara elektoral terhadap penerimaan bansos masyarakat. Tingkat suara mereka mendapat keterpilihan mereka menjadi rujut gitu loh. Baik, cukup ya. Ya. Silakan Pak Kodari. Baik, izin saya bisa buka sebentar ya catatan saya mengenai kenaikan dana bansos. Karena, tapi kalau ini nggak ketemu saya lepas saja biar teman-teman DPR yang menjawabnya ya, karena buat saya kan pertanyaan kepada saya lebih kepada soal apakah ini berpengaruh atau tidak berpengaruh gitu, bukan soal jumlahnya atau kenaikannya atau apa alasan kenaikannya. Mohon maaf nggak ketemu, jadi saya nggak bisa menjawab. Biar nanti mungkin besok dengan Menteri Sosial atau Menteri Keuangan. Tapi yang saya bisa respon di sini kepada Abang Da adalah soal survei Carta Politika. Mungkin catatan bahwa survei Carta Politika yang dikutip tadi pada Oktober, itu seingat saya berbeda temuannya dan polanya dengan lembaga-lembaga survei yang lain, termasuk di kami. Jadi kalau di kami, di Indobarometer, surveinya Prabowo Gibran sudah nomor 1, dan kalau di Carta itu Prabowo Gibran nomor 2, nomor 1-nya adalah kalau nggak salah Ganjar Mahfud. Itu yang saya bisa tambahkan. Kemudian untuk Pileg, saya fokus kepada riset mengenai Pilpres. Ya, walaupun saya agak ingat-ingat juga risetnya dari Prof. Burhan Muhtadi. Ini sekalian menjawab Pak Arsul ya. Pak Saldi Isra.
soal pengaruh money politics di dalam pileg itu kalau nggak salah 10% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, tentu harus dikoreksi. Saya mohon maaf kalau salah kutip. Jadi ini cerita mengenai pileg, caleg, bukan bicara mengenai pilpres. Kalau pilpres datanya yang saya sebutkan tadi. Dan riset yang lebih rigid misalnya seperti yang dilakukan oleh Prof. Burhan rasanya belum pernah saya temukan. Kemudian dari KPU. Apa alasan atau faktor paling utama 2024? Tergantung lembaga yang ditanya. Kalau Indobarometer yang ditanya dengan riset yang ada, tadi tegas, berwibawa, melanjutkan pemerintahan dan seterusnya. Itu ya Pak Hasim ya. Kemudian dari Pak Arsul, pertanyaan terbuka atau tertutup. Kalau yang survei Indobarometer itu terbuka, Yang Mulia. Jadi bukan kami yang konstruksi, itu jawaban responden dari masyarakat yang kemudian dikompilasi. Kalau yang indikator, karena bukan saya yang melakukan, saya tidak berani konfirmasi, tetapi dari bentuk pertanyaannya yang dicantumkan di tabel, dugaan saya adalah pertanyaan terbuka juga, sama. Jadi pertanyaan terbuka, jadi bukan yang dikonstruksi oleh peneliti. Kemudian dari Prof. Saldi yang pertama sudah saya jawab tadi, kemudian oh ya soal perlinsos begini, perlinsos ini sebetulnya saya kira ada dua macam ya. Pertama, orang merasa entitled, tapi sebetulnya ada juga yang kedua, orang sebetulnya bahkan tidak menyadari bahwa dia mendapatkan bantuan dari pemerintah. Saya kira kalau kita bicara BBM, listrik, mungkin sedikit yang menyadari bahwa mereka tuh sebetulnya dibantu oleh pemerintah. Tetapi kalau yang dapat beasiswa pendidikan, kemudian jaminan kesehatan itu mungkin mereka merasa. Walaupun seperti teman saya tadi, dia justru pembenci Jokowi dan tidak memilih 02. Ya. Soal kontribusi mengenai wakil presiden, ini kalau di risetnya Kompas itu dinyatakan ada. Ya. Jadi dia mengatakan bansos tidak ada, tetapi peran wakil ada. Nah, kalau saya melihat bahwa paslon 02 itu untuk kalangan pemilih muda misalnya, itu proporsinya tinggi dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Jadi anak muda itu jumlah yang memilih 02 lebih banyak. Dan hemat saya dengan metode cross tabulation kita bisa mengatakan bahwa ada pengaruh Gibran sebagai wakil presiden di situ. Tapi berapa persen saya tidak bisa katakan. Dan saya tidak bisa mengatakan atau menjawab berapa kontribusi Pak Mahfud kepada Ganjar, berapa kontribusi Muhaimin kepada Anies Baswedan. Demikian Yang Mulia. Terima kasih.